The big American banks control the cash flow, and through the cash flow they control us. Benarkah kita dimanipulasi oleh trader besar? Apakah kita hanya boneka di pasar? Halo trader, video kali ini sebenarnya adalah salah satu request dari subscriber kami melalui WhatsApp. Beliau request agar kami membahas strategi trading smart money konsep. Memang strategi trading ini lagi happening banget sekarang. Ada yang nyebut ini kontroversial, ada juga trader yang merasa kalau ini ampuh dan untung banget. Tapi apa sih sebenarnya smart money konsep itu? Nah, di video kali ini kita akan bongkar abis smart money konsep ini ya. Baik dari asalnya, konsepnya, kontroversialnya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi tonton video ini sampai habis ya, biar kamu bisa manfaatin dan gak kena jebakan Batman dari smart money konsep ini. Yuk dimulai. Apa sih strategi smart money ini? Gampangnya bisa dibilang konsep smart money ini itu seperti fresh action yang diberi bumbu baru. Jadi intinya SMC atau smart money ini ngandelin prinsip-prinsip klasik di trading forex kayak supply and demand, pola harga, sama support serta resistennya. Bedanya semua itu dikasih nama baru dan dijelasin dengan gaya yang berbeda. Para trader yang suka pakai SMC ini pakai istilah-istilah keren macam liquidity grab sama mitigation block. Meskipun terdengar asing, ketika kamu mengerti SMC lebih dalam, sebenarnya istilah-istilah itu nggak jauh beda sama prinsip-prinsip klasik price action. SMC itu bukan cuma strategi trading forex biasa, tapi juga filosofi yang ngebahas gimana sih pasar ini bergerak. Jadi, konsep SMC ini sebenarnya nunjukin kalau si market maker alias trader besar seperti bank, hedge fund, institusi finansial itu mainannya manipulatif abis. Terus, menurut teori ini, mereka juga dengan sengaja bikin trading ini jadi susah buat trader retail. Kalau dari sisi SMC, lo sebagai trader biasa mesti lebih perhatiin gimana sih smart money atau si market maker ini bergerak. Jadi, intinya, lo harus nyoba ngikutin gaya trading yang pakai market maker ini. Para trader SMC ini pada dasarnya fokus sama supply, demand, dan struktur pasar. Jadi, kalau lo jadi trader SMC, hal-hal yang lo mesti perhatiin adalah pas ambil keputusan saat trading. Terus, dari mana sih asal-usulnya konsep smart money? Nah, ide smart money konsep ini berasal dari The Inner Cycle Trader (ICT). Program yang dikembangin sama seorang trader bernama Michael J. Hudson. Dia ngebagi ilmu gratis juga mentorship forex berbayar lewat ICT ini. Dan memang banyak kosakata baru yang mereka gunain dalam konsep SMC ini. Nah, biar lo lebih gampang ngerti, berikut penjelasan beberapa istilah yang bisa dipakai sama trader SMC. Yang pertama, order block. Ini istilah buat ngomongin supply and demand. Beberapa trader SMC ngebilang kalau order block ini konsep yang lebih halus ketimbang supply and demand biasa. Tapi ada juga yang gak setuju. Yang kedua, ada breaker block sama mitigation blocks. Nah, ini istilah buat ngebahas support and resistance. Yang ketiga, fair value gap. Istilah ini menunjukkan ketidakseimbangan. Ada macam-macam jenis gaps yang sebenarnya sudah dianalisa sama beberapa buku technical analis. Ada yang namanya common gaps, exhaustion gaps, breakaway gap, sama runaway gaps. Kalau lo pernah belajar fresh action, lo bakal ngeh kalau konsep SMC ini pada dasarnya sama aja kayak price action, cuma pakai istilah-istilah beda. Jadi, pas lo lagi analis pasar, SMC lebih fokus sama break of structure di pasar, yang disingkat jadi BOS. Kontroversi seputar konsep smart money. Ada trader yang ngerasa kalau SMC ini nggak sepenuhnya benar. Mereka ngerasa konsep ini banyak teori konspirasi yang dibilang kalau market maker sengaja coba nipu-nipu trader retail. Ada juga yang bilang kalau SMC ini nggak benar-benar trading kayak bank. Soalnya bank dan pemain gede lainnya nggak selalu ngikutin prinsip-prinsip yang diusul SMC. Ada juga yang ngerasa kalau konsep-konsep yang pakai SMC ini sebenarnya udah dikenal dari dulu dan nggak benar-benar baru. Di balik itu juga, teori SMC ini nggak punya bukti kuat yang cukup buat ngebuktiin kalau market maker beneran sengaja manipulasi pasar. SMC ngomong kalau manipulasi smart money ini penyebab munculnya pola-pola harga tertentu di pasar. Memang bank, trader gede merupakan faktor penting yang mempengaruhi gerak harga. Tapi nggak benar-benar juga kalau dibilang market maker tuh sengaja pengen tipu-tipu trader retail dan manipulasi pasar.
Sebenarnya, peran mereka di pasar lebih ngebuat likuiditas aja. Jadi, intinya, market maker sebenarnya nggak begitu peduli sama lo sebagai trader retail. Meskipun semua trader retail dikumpulin jadi satu, trader retail nggak akan punya pengaruh signifikan. Apakah ini artinya manipulasi pasar itu cuma omong kosong? Nggak juga, manipulasi pasar itu memang ada, tapi nggak kayak yang dijelasin sama SMC. Traders yang ikut SMC ngerasa kalau gaya mereka bertrading kayak market maker, bukan kayak trader biasa. Dan ini katanya bikin mereka beda dari trader biasa lainnya. Padahal sebenarnya mereka sama aja kayak trader biasa. Mereka nggak trading kayak bank. Soalnya trader besar dan market maker punya akses ke info, teknologi, sama sumber daya yang nggak dipunyai trader biasa. Trader besar juga mempunyai kemampuan buat ngelakuin transaksi gede yang gak mungkin dilakuin sama trader biasa. Jadi, trader SMC gak benar-benar bisa ngikutin pola dan gerak-gerik market maker kayak yang mereka klaim. SMC ini sebenarnya gak ngasih teori baru, tapi ngemas teori lama pakai kemasan baru. Ini juga ngebuat trader harus belajar lagi istilah-istilah baru yang bikin pusing sendiri. Sebenarnya lebih enak langsung ngomong sih, support sama resistennya aja deh. Oke, sekarang kita bahas kelebihan sama kekurangan dari strategi smart money ini. Kelebihan dari SMC, yang pertama, konsep trading ala smart money ini kelihatannya cocok buat beberapa trader. Kalau lo ngerasa kalau konsep ini bermanfaat buat lo, yang gak ada salahnya buat lo pakai. Istilahnya ngerti gimana cara ngedapetin profit konsisten lebih penting daripada ngerti kenapa harga ini bisa bergerak. Yang kedua, price action ini udah ada dari sejarah selama puluhan tahun yang lalu. Udah bawa banyak profit buat banyak traders di berbagai aset. Bukan cuma mata uang doang, karena SMC ini pada dasarnya cuma price action yang dikemas ulang. Inti konsep SMC ini tetap kuat dan bisa dipakai. Yang ketiga, meskipun teorinya ini mengatakan kalau lo trader gede sengaja memanipulasi trader retail, itu masih meragukan. Kelihatannya masuk akal juga kok kalau trader gede kadang-kadang memangsa trader retail. Liquidity grades memang ada, cuma SMC ini ngejelasin dengan cara yang meragukan. Jadi ada beberapa elemen dan teori SMC yang bisa aja valid, cuma nggak sesuai plek kayak yang mereka jelasin di SMC. Untuk kelemahannya nih, yang pertama, ada beberapa bagian dari teori SMC yang kelihatannya nggak masuk akal. Kalau lo pikir secara logis, trader retail itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh buat trader besar. Terlalu percaya sama semua yang dijelasin SMC bisa bikin trader bingung soal dasar-dasar pasar yang sebenarnya. Yang kedua, nggak ada yang bisa buktiin atau bantah teori di balik SMC ini. Teorinya cuma spekulatif, cuma yang bisa ngasih bukti beneran itu hanya orang dalam saja. Jadi artinya nggak ada yang bisa nyatain kalau model realitas SMC itu benar, tapi juga nggak ada yang bisa 100% ngebantah juga. Semua yang dilakuin pada dasarnya cuma berargumen berdasarkan keyakinan mereka tentang apa yang dilakuin sama trader gede. Yang ketiga, mengubah-ubah istilah trading. Kayak yang dilakuin SMC bisa bikin belajar price action jadi lebih ribet, apalagi kalau lo udah paham sama istilah baku price action. Ini juga bisa bikin lo susah diskusi sama trader lain yang pakai istilah buku price action. Yang keempat, banyak yang ngerasa nggak nyaman dengan konsep market maker yang dibahas SMC. Mereka ngerasa kalau ini ngasih konsep lama menjadi seolah-olah baru, dan ini kelihatannya nggak jujur. Meskipun banyak sumber yang ngebahas SMC secara gratis, tapi kalau lo cek, ada banyak juga yang minta bayaran buat belajar SMC. Kalau lo suka ilmu SMC, konsep, istilah, sama tekniknya, ya monggo aja silahkan dicoba. Cuma ingat, strategi ini tuh butuh sebenarnya cuma metode trading price action yang dikemas ulang. Jadi kalau lo belajar SMC pada dasarnya, lo cuma belajar hal yang sama kayak banyak trader retail lainnya. Emang gak ada masalah sih sebenarnya belajar SMC, soalnya metode dasarnya sama dengan belajar price action. Dan price action terbukti udah banyak bawa untung buat trader selama puluhan tahun. Kalau istilah-istilah aneh dari SMC bikin bingung, lo bisa fokus aja belajar price actionnya. Pada dasarnya lo bakal belajar hal yang sama kok. Nah, sekian video tentang pembahasan SMC ini. Kalau kamu masih mau diskusi tentang SMC, kamu bisa hubungi saya di nomor WhatsApp ini yang tertera di deskripsi ya.
Sebelum kita tutup video ini, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, share, and tentunya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Terima kasih udah nonton teman-teman ya. Trader hebat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga trading kalian sukses.